Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang getaran. Baik, apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda terhadap titik setimbang ya. Jadi benda itu bergerak bolak-balik dari titik A, titik B ke C bolak-balik terhadap titik setimbang. Lah, yang dimaksud dengan titik setimbang itu yang mana? Titik setimbang itu adalah titik atau posisi benda pada saat benda itu diam, yaitu berada di posisi B. Jadi bendanya itu bergerak bolak-balik melewati titik B. Itu yang dimaksud dengan benda bergetar. Ya. Terus besaran apa saja yang ada pada getaran? Yang pertama ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh terhadap titik setimbang. Jadi jarak terjauh dari titik setimbang dari B. Nah, jarak terjauh berarti yang mana? Berarti jarak dari B ke D atau jarak dari B ke A. Itu yang dimaksud dengan amplitudo. Jarak paling jauh dari tengah-tengah sini ke samping kiri atau samping kanan. Itu yang dimaksud dengan amplitudo. Terus yang berikutnya ada yang namanya frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu banyaknya getaran yang dihasilkan dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu getarannya ini melakukan berapa kali getaran gitu. Ya, bisa dirumuskan N bagi T. F sama dengan N bagi T. Itu rumus dari frekuensi. Sedangkan untuk periode ya, periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran itu waktunya berapa? Ya, itu yang dimaksud dengan periode. Mungkin itu review materi yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Untuk bahan ajarnya masih tetap sama, ada buku IPA ya. Ini saya sediakan filenya kalau kalian nggak punya buku cetaknya, atau bisa juga pakai handout ya. Handout ini sebagai bahan selain bahan ajar buku maupun video ini ya. Jadi dengan belajar kedua bahan ajar ini, insya Allah dapat membantu kalian untuk lebih cepat dalam memahami materi yang kita pelajari hari ini. Baik, langsung saja untuk materi hari ini yaitu tentang gelombang ya. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat ya. Jadi getaran yang berpindah atau getaran yang merambat itu namanya gelombang. Jadi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang getaran, kali ini kita akan belajar tentang getaran yang getarannya itu berpindah atau merambat. Ya, dalam artian kita akan belajar tentang gelombang ya. Pembagian gelombang ini sendiri itu jika dilihat dari perlu medium atau tidaknya gelombang dalam merambat itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada yang namanya gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk dapat merambat. Jadi gelombang yang membutuhkan media ya. Media perantara untuk bisa merambat. Contoh misalkan gelombang tali. Medianya apa? Medianya ya tali. Kalau nggak ada talinya, maka gelombangnya tidak bisa merambat. Terus ada juga yang namanya gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Dia membutuhkan media berupa udara. Jadi ketika ada temanmu ngomong, ketika orang tuamu ngobrol, itu kan membutuhkan udara untuk bisa merambat. Tanpa adanya udara, maka tidak bisa merambat. Itu yang namanya gelombang bunyi. Selain gelombang bunyi ada apa? Ada juga gelombang air laut ya. Gelombang air laut juga demikian, membutuhkan media untuk bisa merambat. Ya, terus yang nomor 2
itu ada yang namanya gelombang elektromagnetik, ya, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam merambat. Jadi ada medium atau enggak ada medium, ya, gelombang elektromagnet ini pasti akan merambat, mesti akan berpindah, ya. Contohnya apa? Contohnya ya gelombang cahaya. Itu termasuk contoh gelombang elektromagnet, ya. Dia bisa berpindah dengan ada medium maupun tanpa ada medium. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya, jika berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, ya, itu gelombang juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gelombang transversal, ada yang namanya gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi arah getarnya itu naik turun, arah rambatnya itu ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya, jadi arah getarnya itu arah vertikal. Jadi getarannya itu gini, ya, bergetar gini, terus dia itu merambat sehingga membentuk sebuah gelombang. Gelombang transversal itu ya seperti gelombang yang umumnya kita temui, ya, bentuknya seperti ini. Nanti akan kita lihat. Contoh misalkan ada gelombang tali, ya. Gelombang tali yang digetarkan naik turun itu termasuk contoh gelombang transversal. Terus ada juga yang namanya gelombang cahaya, ya. Ada juga yang namanya gelombang sinar UV atau ultraviolet. Itu termasuk contoh gelombang transversal. Terus berikutnya ada yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang suara, gelombang bunyi atau gelombang suara, ya. Itu termasuk gelombang longitudinal. Nah, bentuknya nanti di slide berikutnya, ya. Nah, ini contoh gelombang transversal itu gambarnya seperti ini, ya. Jadi ada bukit, gundukan, ada cekungan atau lembah. Ada bukit dan lembah. Ini contoh dari gelombang transversal. Arah getarnya itu naik turun ke atas ke bawah sehingga menimbulkan yang namanya bukit dan lembah. Terus arah rambatnya itu ke samping kanan atau ke samping kiri, ya. Kalau di contoh ini itu arah rambatnya itu ke arah samping kanan. Sedangkan gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan renggangan. Jadi ini ada partikel-partikel yang merapat satu sama lain, ini namanya rapatan. Yang agak renggang ini namanya renggangan. Ya, ini membentuk sebuah rapatan dan renggangan. Contohnya misalkan ada selinki, ya, mainan anak-anak yang dimaju mundurkan nanti akan terbentuk seperti ini. Ini gelombang longitudinal. Baik, kembali lagi ke besaran pada gelombang, ya. Besaran pada gelombang ini sebenarnya hampir sama dengan besaran pada getaran, hanya ada beberapa penambahan, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya amplitudo atau A. Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh suatu getaran terhadap titik setimbang. Ya, sama seperti kemarin, bedanya di sini arah getarnya kalau pada gelombang transversal itu naik dan turun. Jadi yang dimaksud dengan amplitudo itu jarak dari titik setimbang yang tengah-tengah ini titik setimbangnya, ya, ke puncak bukit atau ke dasar lembah. Ya, jadi jarak dari titik setimbang ke titik B atau jarak dari titik setimbang ke titik D sini, D, ya. Ini amplitudo. Berikutnya ada yang namanya panjang gelombang, ya. Disimbolkan dengan huruf Yunani yang namanya lambda. Ya, ini panjang gelombang namanya lambda, itu merupakan panjang satu gelombang penuh. Jadi definisi satu gelombang kalau pada gelombang transversal itu adalah panjang satu bukit dan satu lembah itu adalah lambda atau panjang gelombang. Panjang satu gelombang itu namanya lambda, yaitu panjang dari satu bukit dan satu lembah, ya. Oke, jadi ngitungnya itu kalau di sini mulai dari tengah-tengah, ya, titik setimbang, berarti satu bukit ditambah satu lembah itu satu gelombang, ya. Kalau cuma satu bukit saja itu setengah gelombang. Kalau satu lembah saja berarti satu gelombang juga, ya. Jadi seperti itu. Kalau pada gelombang longitudinal itu yang dimaksud dengan satu gelombang yaitu satu rapatan dan satu renggangan. Ini satu gelombang, ya. Satu rapatan
tambah satu renggangan itu satu gelombang. Kalau cuma satu rapatan itu namanya setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Kalau satu renggangan saja itu juga setengah gelombang, ya, setengah lambda. Jadi seperti itu. Baik, kalau masih ada yang perlu ditanyakan silakan nanti ditanyakan ya. Kalau tidak bisa lanjut. Nah, ini gambarannya ya untuk gelombang transversal yang bawah sama gelombang longitudinal ini yang atas. Oke, kita lihat satu persatu. Kalau yang gambar yang atas gelombang longitudinal itu arah getarnya itu ke arah kanan, arah rambatnya juga ke arah kanan ya. Terus terdiri atas renggangan dan rapatan, renggangan dan rapatan. Kalau kita lihat dari ujung kiri ke ujung kanan, ini kira-kira ada berapa gelombang? Ada satu renggangan, satu rapatan, ini satu gelombang. Satu renggangan, satu rapatan, ini satu gelombang. Berarti satu gelombang tambah satu gelombang, totalnya ada dua gelombang. Ya, berarti ada dua lambda. Oke, baik ya, paham ya. Kalau yang gambar yang bawah, ini adalah gambar gelombang transversal. Ya, gelombang transversal, ini ada berapa gelombang? Satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang juga. Tambah setengah bukit. Nah, berarti seperempat. Berarti ada 1, 2, seperempat. Berarti ada 2 seperempat gelombang. Ya. Baik. Terus untuk amplitudo itu jarak dari sini ke atas. Ini amplitudo. Atau jarak dari tengah ke bawah. Ini juga tergolong amplitudo. Oke. Terus di sini ada tulisannya lambda. Nah, dari lembah ke lembah. Ini juga boleh. Setengah lembah ditambah setengah lembah kan satu lembah tambah satu bukit, jadi satu bukit satu lembah ya. Jadi boleh satu gelombang itu didefinisikan jarak antara satu lembah ke satu lembah atau jarak dari satu bukit ke satu bukit, puncak bukit ke puncak bukit ya. Ini satu gelombang, atau kalau misalkan dari tengah-tengah sini berarti satu bukit satu lembah, ini satu gelombang. Dari puncak bukit sini ke puncak bukit berikutnya ini satu gelombang. Dari dasar lembah yang sebelah D sini ke dasar lembah ke H sini juga satu gelombang. Ya. Jadi seperti itu. Itu definisi satu gelombang ya. Untuk berikutnya ya sama seperti getaran kemarin. Ada frekuensi sama periode, definisinya juga sama. Frekuensi itu merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Jadi F sama dengan N dibagi T. Sedangkan periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang penuh. Jadi T bagi N ya. Rumusnya juga sama persis seperti kemarin ya. Yang berikutnya ada tambahan satu lagi yaitu cepat rambat gelombang ya atau V. Apa itu cepat rambat? Yaitu kecepatan gelombang dalam melakukan rambatan ya. Yaitu kecepatan gelombang dalam merambat. Rumusnya itu V sama dengan lambda bagi T. Panjang gelombang bagi periode atau V sama dengan lambda kali F ya. Di mana V ini cepat rambat satuannya meter per sekon. Terus lambda ini panjang gelombang satuannya meter. Terus F ini frekuensi satuannya hertz dan T ini adalah periode satuannya sekon ya. Itu cepat rambat pada gelombang. Baik, untuk contoh soalnya ya, disajikan sebuah grafik ya, grafik sebuah gelombang transversal nampak seperti gambar di samping. Jadi ini ada koordinat kartesius X dan Y. Sumbu X-nya ini menunjukkan waktu ya. Waktunya dalam satuan sekon. Dan koordinat sumbu Y-nya ini yang vertikal ini menunjukkan arah getarnya ya. Oke, puncaknya di sini menunjukkan angka 3, terus dasar lembahnya sini menunjukkan angka -3. Pertanyaannya adalah tentukan amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang dan cepat rambatnya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk menentukan amplitudo, kita hanya perlu melihat angka yang ditunjukkan oleh puncak bukit. Ini kan puncak bukitnya ya. Ini menunjukkan angka berapa? Angka 3. Berarti amplitudonya 3. Atau bisa juga melihat yang bagian bawah ya. Dasar lembahnya ini menunjukkan angka berapa? Oh, -3. Berarti amplitudonya itu 3. Kenapa ini min? Karena dia berada di bawah titik kesetimbangan ya.
Tanda negatif itu menunjukkan arahnya saja, dia berada di posisi bawah, sehingga amplitudenya bernilai 3 meter. Yang berikutnya, berapakah periodenya? Nah, untuk menentukan periode itu kita bisa melihat ya waktu. Nah, ini kan koordinat sumbu X-nya ini kan yang horizontal ini kan menunjukkan angka waktu ya. Nah, periode itu definisinya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Nah, untuk melakukan satu gelombang di sini menunjukkan angka berapa? Coba kita lihat. Di sini kan pasti 0 ya, karena awal mula gelombang. Terus sampai puncak sini 0,5. Nah, untuk melakukan seperempat gelombang ini membutuhkan 0,5 detik. Ya. Berarti untuk melakukan seperempat gelombang lagi sampai sini, ini juga 0,5. 0,5 tambah 0,5 berarti 1 detik. Terus untuk melakukan seperempat gelombang lagi 0,5 juga, jadi 1,5. Nah, terus tambah seperempat gelombang lagi, di sini pasti angkanya 2. Sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang penuh ini adalah 2 detik. Ya. Itu kalau tanpa rumus. Kalau misalkan kalian mau menggunakan rumus ya silahkan, nggak masalah. Kita ambil misalkan angka yang ada di sini ya, 0,5, berarti waktunya 0,5. 0,5 ini merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan berapa gelombang. Kalau setengah bukit berarti ini pasti seperempat gelombang ya. Karena seperempat berarti kita tulis 0,25. 0,5 dibagi 0,25 hasilnya 2 detik. Sama toh? Kita memakai rumus atau memakai logika hasilnya sama, yaitu 2 sekon. Ya. Jadi seperti itu. Atau misalkan kalian mau mengambil titik yang ada di sebelah sini, ya boleh. Berarti T-nya kamu masukkan 1,5. Terus titik 1,5 ini itu sudah melakukan berapa gelombang? Berarti kalau sampai sini berarti 3/4 ya, atau 0,75. Berarti 1,5 dibagi 0,75. Ya. Berarti berapa? Berarti ya 2, sama hasilnya 2 sekon. Untuk titik-titik yang lain silahkan bisa dicoba. Hasilnya insya Allah tetap sama. Baik, berikutnya yaitu frekuensi. Untuk menentukan frekuensi dari sebuah gelombang, kita hanya perlu memasukkan rumus F sama dengan 1/T ya, karena T-nya sudah diketahui. Ya, di sini T-nya sudah diketahui yaitu sebesar 2. Berarti F sama dengan 1/T atau 1/2 Hz. Jadi, untuk frekuensi dari gelombang yang sini itu 1/2 Hz atau setengah Hz. Berikutnya untuk panjang gelombang ya. Nah, kalau kita mau mencari panjang gelombang, kita melihat data yang mana? Nah, coba diperhatikan di sini ada keterangan 2 meter ya. Berarti jarak dari sini ke sana itu 2 meter. Artinya seperempat gelombang ya, ini kan setengah bukit ya, berarti seperempat gelombang itu panjangnya 2 meter. Seperempat lambda panjangnya 2 meter. Berarti lambdanya berapa? Berarti 0,25 kita pindah ke sebelah kanan ya. Jadi 2 dibagi 0,25 sehingga didapatkan hasil lambdanya sama dengan 8 meter. Ya, jadi panjang gelombangnya itu 8 meter. Jadi seperti itu. Terus untuk menghitung cepat lambat ya, berarti kita pakai rumus lambda kali F atau lambda per T, nggak masalah. Ya, lambdanya di sini ketemu 8, F-nya ketemu setengah ya. Nah, ketemu setengah. Sehingga 8 kali setengah hasilnya sama dengan 4. Jadi cepat lambat gelombang itu adalah 4 meter per sekon. Jadi itu cara menentukan amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Mungkin dari contoh soal ini, jika kalian masih mengalami kesulitan, silakan ditanyakan ya. Silakan japri maupun tanya di grup kelas. Jadi ini tugas untuk pertemuan kita hari ini ya. Ya, tugasnya soalnya hampir sama seperti contoh soalnya yang tadi. Bedanya di sini cuma gambarnya saja ya.
Jadi tugasnya sebuah gelombang transversal bergerak dari kiri ke kanan itu memerlukan waktu 5 detik dan terbentuk seperti pada gambar ya. Ini gambarnya. Jadi dari titik A sini ke ujung kanan ini memerlukan waktu 5 detik ya. Jadi nanti silakan dicari dari ujung sini ke ujung kanan itu membentuk berapa gelombang. Nah, N gelombang yang terbentuk ini memerlukan waktu 5 detik ya. Silakan dicari amplitudenya berapa, periodenya berapa, frekuensi berapa, panjang gelombang berapa, dan cepat lambatnya berapa ya. Saya kira tugasnya cukup mudah, hampir sama dengan contoh soal yang tadi ya. Tapi kalau kalian masih kebingungan, silahkan ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.